Korban ini adalah supir taksi online, ya. Dan kedua orang ini hanya warga yang melintas pada malam hari itu. Tidak ada hubungan dan tidak saling kenal. Pukul kurang lebih 00.50 itu korban inisial RJ sedang mengantar customer ataupun penumpang di lokasi Yosudarso salah satu tempat tersebut. Setelah mengarah ke jalan bundaran besar, korban sempat dipepet oleh dua orang dengan mengendarai sepeda motor CBR dan Honda Beat. Kemudian ketika dipepet, korban diteriaki goblok, ya, diteriaki goblok oleh salah satu pengendara. Dan kemudian dengan inisiatif sendiri korban berhenti dan memanggil untuk menanyakan apa maksud dan tujuan para pelaku meneriakkan hal tersebut. Kemudian setelah turun korban menanyakan dan mengklarifikasi kepada kedua orang tersebut bahwa atas nama alias AS dan AT tadi menjelaskan bahwa korban ini menghalangi jalur mereka hendak melintas, sehingga mereka merasa jengkel dan meneriaki korban dengan bahasa goblok. Kemudian karena ada cekcok mulut dan merasa tidak senang antara kedua belah pihak, mereka sempat beradu argumen yang mengakibatkan akhirnya korban mengalami penganiayaan oleh AS dan AT tadi. Kemudian di sana juga ada saksi yang melihat, yaitu pemilik toko Bunga Lestari Wijaya beserta satu orang rekan dari driver online tadi berusaha untuk melerai kejadian tersebut. Namun kedua orang ini tetap memukuli. Nah, awalnya temannya si AS alias AT ini ikut melerai, tapi karena mungkin ada bahasa yang kurang enak dan didengar, akhirnya AT pun ikut menganiaya si RJ tadi, sehingga RJ mengalami luka pada bagian kepala. Berikut juga pelaku juga mengalami luka pada bagian mata. Akibat hal tersebut, kedua orang tersebut kita persangkakan dengan pasal 170 dan pasal 351 terkait penganiayaan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Kedua pelaku ini masih berstatus pelajar SMK. Namun kedua orang pelaku ini sudah berusia 18 tahun. Pak, dari status pelajar berusia 18 tahun berarti hukuman tetap dijalani, Pak? Sesuai dengan undang-undang, di atas 17 tahun sudah masuk ke peradilan umum, sudah bukan peradilan anak. Jadi untuk penanganan perkara kita tidak menggunakan sistem peradilan anak. Dari pengakuan korban, Pak, keduanya ini terpengaruh minuman keras, betul nggak, Pak? Dari keterangan kedua orang tersebut benar, karena sebelumnya ada acara keluarga sehingga sedikit mengkonsumsi minuman beralkohol. Nah, dari kejadian tersebut kedua pelaku mengaku bahwa yang bersangkutan dalam pengaruh alkohol. Ketersinggungan di jalan aja. Jadi tidak ada niatan awalnya, itu tidak ada masalah pribadi. Jadi kebetulan bersinggungan di jalan karena tidak terima jalannya dihalangi. Akhirnya kedua pelaku meneriaki kepada korban itu dengan bahasa goblok. Karena tidak terima, si korban memberhentikan kedua pengemudi tersebut. Akhirnya terlibatlah cekcok dan perkelahian ke antara korban dengan pelaku. Oke, Pak, dari luka korban dipukul menggunakan apa, Pak? Jadi keterangan pelaku mengapa korban itu mengalami luka di bagian kepala, pengakuannya adalah dia menggunakan kunci sepeda motor. Kunci sepeda motor ini digunakan dengan cara menjepit di salah satu kedua jari, tengah dan telunjuk, kemudian melakukan pukulan ke bagian kepala. Itulah yang mengakibatkan luka pada bagian kepala korban.
Status dari kedua pelaku, Pak? Status kedua pelaku merupakan pelajar Pelajar. di Kabupaten Polpis, di salah satu SMK di daerah Polpis. Proses hukum, Pak, pasal berapa dan berapa ancaman hukum? Untuk persangkaan pasal kita gunakan pasal 170 Jungto 351 yang bersangkutan karena dari keterangan pelaku mereka melakukan penganiayaan secara bersama-sama. Ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Walaupun dewasa masih status pelajar mereka. Supri dalam